Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab bersama Renungan satu pasal satu hari. Dan hari ini kita akan membahas Kejadian pasal yang 13. Kita akan membaca bersama-sama dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita nyanyikan satu pujian dari KPPK nomor 303. 303, Ku tak akan meninggalkanmu. 303, Ku tak akan meninggalkanmu. Ini akan menjadi satu pujian untuk memuji nama Tuhan di hari ini dan juga untuk kita mendapatkan penghiburan daripada Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua. Ku takkan meninggalkanmu, besertamu selalu. Ku mau jaga dan pelihara sandarku, kau teguhlah. Jangan takut, jangan gentar, memohonlah padaku. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Bila susah menimpamu, bagai angin menderu, berteduh di pelukanku, hatimu terhiburlah. Sekejaplah kau kan pasti bersamaku di sorga. Ku takkan meninggalkanmu, selamanya besertamu. Sebuah lagu pujian yang sangat indah dan sangat menghibur hati kita, karena kita mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Masa pandemik saat ini, janganlah kita bersedih hati, tetapi senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-13. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Saya ingin kita tetap membuka Alkitab kita dengan membaca bersama-sama dan merenungkannya bersama-sama. Pasal 13, ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Dan di sini kita melihat lanjutan dari apa yang diceritakan di pasal 12, di mana Abram pergi ke Mesir dan kemudian di sana dia mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan, di mana dia harus mencari cara bagaimana menutupi fakta bahwa Sarai adalah istrinya sehingga dia tidak dibunuh, karena dia takut kalau misalnya dia memberitahukan kepada orang-orang bahwa Sarai adalah istrinya, dia takut mereka akan membunuh dia. Dan oleh karena ketidakpercayaannya bahwa Tuhan dapat menolong dan melindungi dia, oleh juga karena mungkin dia merasa berdosa atau bersalah karena tidak meminta petunjuk Tuhan ketika dia pergi ke sana, maka dia mencoba menutupi hal itu dengan mengatakan Sarai adalah saudarinya. Namun kita tahu bahwa hal itu akan menjadi suatu hal yang sangat bermasalah, karena Sarai akan diambil oleh Firaun menjadi istrinya, sehingga Tuhan datang dan menolong dia. Jadi apa yang terjadi di sana? Mereka sekarang kembali ke tanah Kanaan dengan melalui tanah Negeb. Kemarin saya sudah tunjukkan bahwa Negeb adalah daerah selatan dari tanah Kanaan. Oke, dan di sini di ayat kedua dikatakan, adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen dan sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada salahnya bagi kita untuk menjadi orang kaya. Oke, tidak ada salahnya menjadi orang kaya. Lalu di dalam Alkitab memang dikatakan bahwa sulit bagi orang kaya untuk masuk surga. Itu bukan karena dia kaya, tetapi kalau dia begitu mencintai harta kekayaannya. Karena harta kekayaan terkadang menggoda kita untuk lebih mencintai kekayaan kita daripada Tuhan. Lebih mencintai, mempertahankan kekayaan kita daripada mengikuti Tuhan. Jadi itu maksudnya kenapa dikatakan bahwa sulit bagi orang kaya untuk masuk surga. Tapi bukan berarti orang kaya tidak bisa masuk surga. Abram adalah seorang yang kaya, dan nanti kita melihat begitu banyak nenek moyang bangsa Israel kaya, dan juga orang-orang Israel yang kaya. Jadi tidak ada salahnya bagi seorang Kristen untuk menjadi kaya. Yang penting adalah
cinta kita kepada Tuhan harus melebihi segala sesuatunya. Bukan hanya melebihi, tetapi yang paling utama. Artinya paling utama adalah di antara semua yang ada, kita rela meninggalkan segala sesuatunya. Yang penting kita selalu berjalan di jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah kita mencintai Tuhan. Oke? Ayat yang ketiga. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Nah, fakta bahwa Abram terus berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, ini menunjukkan betapa Abram ingin sekali sampai ke tempat tujuannya. Dia tidak berhenti bergerak dan berpindah tempat sampai dia akhirnya tiba di Betel. Kenapa dia mau sekali sampai ke Betel? Di ayat 4 dikatakan, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Jadi dia seolah-olah tidak sabar untuk sampai ke Betel, karena di sana ada mezbah yang dia bangun untuk Tuhan, sehingga dia bisa pergi ke sana, sampai di sana berdoa kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan, bahkan kemudian juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, kembali kita belajar satu sikap seorang anak Tuhan, yaitu keinginan yang besar, kerinduan yang besar untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus memiliki kerinduan yang besar untuk bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa, dalam membaca firman Tuhan, dalam bahkan memberikan persembahan kita kepadanya. Apakah hari Minggu menjadi hari yang paling kita tunggu-tunggu dalam satu minggu? Hari Minggu harus menjadi hari yang paling kita nantikan. Dan kita mempersiapkan diri mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu untuk hari Minggu. Sehingga di hari Minggu dengan sikap semangat yang menggembu-gembu kita datang ke rumah Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Tentunya di masa pandemi ini kita beribadah di rumah. Kita persiapkan diri kita baik-baik. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Yang beribadah online, tolong persiapkan dirimu dengan baik. Berpakaian dengan rapi. Dan ibadah bukan sedang menonton film. Bukan saatnya kita untuk makan, tapi mengikuti ibadah secara teratur dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan yang hadir di dalam ibadah kita, bahkan di rumah kita masing-masing. Okay? Jadi kita harus ibadah dengan sangat serius dan mengikutinya mulai dari awal sampai akhir. Jangan di pertengahan, entah pergi kemana, pergi ke toilet, buka WhatsApp, buka sosial media. Bukan waktunya bagi kita untuk itu. Kita tentu di ibadah online kita melalui Facebook, tapi bukan waktunya bagi kita untuk pergi membuka yang lain. Oke, jadi waktunya kita beribadah dan beribadah di dalam roh dan kebenaran, di dalam rasa takut dan hormat, karena Tuhan ada di antara kita ketika kita beribadah kepadanya. Ikuti ibadah dari awal sampai akhir, jangan berhenti di tengah-tengah. Oke, itu harus menjadi sikap kita. Kalau kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Abram, begitu semangatnya dan inginnya dia pergi ke mezbah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Di ayat kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Jadi di sini dikatakan bahwa Lot juga memiliki harta yang banyak. Dan negeri yang dimaksudkan di sini bukan seluruh negeri Kanaan, tetapi tempat di mana mereka sedang berkemah, yaitu Betel dan Ai dekat situ. Jadi di tempat itu tidak cukup bagi mereka, karena mereka memiliki banyak sekali ternak untuk diberikan makan, untuk diberikan minum. Tentunya satu tempat saja tidak cukup bagi mereka. Ditambah lagi ada orang Kanaan, ada orang Feris di sana. Jadi terjadi sedikit perselisihan di antara pekerja-pekerja mereka, karena mereka pasti berebut rumput yang hijau, air yang mengalir, air yang baik untuk minuman dan makanan bagi ternak mereka. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-8, Abram mengambil inisiatif. Sebagai seorang paman, dia berkata kepada Lot,
Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Selain hubungan Abram dengan Tuhan yang begitu baik, kita melihat tadi bagaimana dia mau menyembah Tuhan. Di sini kita diberikan salah satu contoh lagi bagaimana hubungan Abram dengan sesamanya. Dan ini contoh yang baik kembali ditunjukkan kepada kita dan harus kita tiru. Kita melihat di sini fakta bahwa Abram sebagai seorang paman seharusnya sepatutnya dan sewajarnya tidak ada yang salah jikalau Abram memerintahkan Lot untuk pergi ke satu tempat. Contohnya dia katakan kepada Lot, kamu pergi ke utara, aku akan pergi ke selatan. Atau Lot, kamu pergi ke timur, aku pergi ke barat. Tidak ada yang salahnya karena dia paman. Dia patut untuk memerintahkan Lot. Karena dia adalah seorang paman dan berhak bagi dia untuk mengambil kendali dari situasi tersebut. Memutuskan apa yang terjadi. Dan Lot sebagai seorang keponakan sebaiknya menuruti dan menaati pamannya sendiri. Sebab yang dipanggil juga ke tanah Kanaan adalah Abram, bukan Lot. Lot hanya ikut beserta Abram. Tetapi Abram tidak mengambil kesempatan itu untuk mengambil yang terbaik bagi dirinya sendiri. Dia tidak mengambil kesempatan itu untuk mementingkan dirinya sendiri. Dia melihat Lot dan dia mau memberikan yang terbaik kepada Lot sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, ini adalah contoh bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan yang mengatakan kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan bagi diri kita sendiri? Pastinya kita menginginkan yang terbaik bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu kepada orang lain kita harus memberikan mereka yang terbaik. Abram di dalam kerendahan hatinya, meskipun dia seorang paman, memberikan Lot, keponakannya, kesempatan pertama untuk memilih apa yang terbaik bagi dia. Dan di sini juga kita melihat iman Abram. Dia tahu tanah itu adalah pemberian Tuhan kepada dia dan keturunannya. Jadi apapun yang dipilih Lot tidak masalah. Karena dimanapun, apapun yang dipilih Lot, itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang akan dia terima, itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan pasti akan terus memberkati dia. Dia tidak mencari kesempatan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia percaya dan tunduk kepada kehendak Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya. Dikatakan di ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Sebaliknya, Lot menunjukkan kepada dia contoh yang tidak baik. Sebagai seorang keponakan, kalau dia adalah keponakan yang baik, seharusnya dia berkata kepada pamannya, paman, kamu putuskan yang mana. Kalau kamu putuskan aku pergi ke utara, aku akan ikut. Aku akan pergi ke utara. Kalau kamu bilang kepadaku, aku pergi ke selatan, aku pergi ke selatan. Atau barat atau timur, aku pergi kemana saja engkau suruh aku. Karena engkau adalah paman, aku tunduk, aku taat kepada perintahmu, kepada keinginanmu. Toh aku juga adalah orang yang mengikuti engkau. Tetapi Lot mengambil kesempatan untuk memilih tempat yang terbaik bagi domba-dombanya, bagi ternaknya. Karena dia melihat lembah Yordan. Nah, lembah Yordan adalah lembah di mana sungai Yordan berada sampai ke Laut Mati. Dari sungai Yordan sampai Laut Mati itu adalah tempat yang sangat hijau. Karena di situ ada aliran air. Dan tumbuh-tumbuhan di sekitar aliran air pastinya subur. Jadi dia melihat ke sana dan ingin pergi ke sana. Dan bukan hanya ke sana, tapi dia juga melayangkan pandangannya sampai ke Zoar. Dan dikatakan di sini bahwa tempat itu seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Di mana Zoar? Nah, Zoar adalah satu tempat yang sulit untuk ditahu di mana, karena Zoar akan hancur bersama dengan Sodom dan Gomora. Telah hancur. Jadi sulit bagi kita untuk mengetahui di mana. Tetapi orang atau para arkeolog percaya bahwa itu berada di sebelah selatan dari Laut Mati. Oke. Nah, pada masa itu dikatakan Zoar ini seperti taman Tuhan dan juga seperti Mesir. Nah, taman Tuhan atau Mesir bukan berarti di Zoar itu seperti Taman Eden, betul-betul seperti Taman Eden. Tetapi kemungkinan besar itu karena ada sungai yang mengairi. Maka bisa dikatakan seperti Taman Eden, yang dimana juga taman itu kalau kita kembali ke dalam pasal 2 ketika Tuhan berbicara tentang Taman Eden, dia berbicara tentang taman itu diairi oleh aliran sungai.
Jadi Zoar juga dialiri oleh aliran sungai. Dan Mesir juga demikian. Kita tahu sungai yang terpanjang, yaitu sungai Nil, mengairi Mesir. Jadi tempat yang diairi oleh sungai itu adalah tempat yang sangat hijau dan sangat indah tempatnya. Pastinya sangat sejuk di sana. Sampai akhirnya nanti dihancurkan. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, di sini Tuhan memperkenalkan dua tempat yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Namanya Sodom dan Gomora. Dan di situ, di Zoar itulah Sodom dan Gomora berada. Saudara-saudara, apa yang dipilih oleh Lot? Dengan keinginan hatinya, dengan kedagingannya, dia memilih tempat yang terbaik, bahkan sampai nantinya dia ke Sodom Gomora dan berada di sana. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi dia pergi ke sebelah timur. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dan bukan hanya nanti di dekat Sodom, dia baru di dekat Sodom ini. Tapi ketika dia melihat nanti Sodom, dia masuk ke sana. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita terlalu mengikuti kedagingan kita, maka kita akan berada dalam situasi yang sangat sulit, di mana Tuhan akan membiarkan kita digoda oleh banyak sekali godaan. Dan hati-hati, Lot jatuh di dalam godaannya dan dia masuk ke dalam Sodom dan Gomora. Dan dia akan membayarnya dengan sangat mahal, yaitu dia akan kehilangan istrinya pada akhirnya. Nanti kita akan lihat di pasal-pasal berikutnya. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, Abram tinggal di tanah Kanaan itu, dan kembali Tuhan memberitahukan kepada dia perjanjiannya kepada Abram untuk ketiga kalinya. Dia memberitahukan kepada Abram, lihatlah di sekelilingmu, lihatlah seluruh tanah ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, tidak terhitung. Ditambah lagi, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Artinya tidak dapat terhitung. Makanya bangsa Israel nantinya, keturunan Abraham, tidak dapat dihitung. Sudah terlalu banyak, seperti debu tanah. Oke. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Jalanilah semuanya, lihatlah. Walaupun sekarang kamu seperti orang asing di negeri ini, kamu tidak memiliki tanah di negeri ini, karena negeri ini milik orang lain. Tetapi nanti akan kuberikan kepada kamu dan keturunanmu. Ayat 18, sesudah Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Hebron agak di selatan daripada Betel dan Ai. Jadi dari Betel, Ai, dia turun ke bawah ke selatan, dan di sana dia berkemah di Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kembali, di mana dia mau menetap, di situ dia membangun mezbah bagi Tuhan. Di situ dia mau beribadah kepada Tuhan. Di situ dia mau berdoa kepada Tuhan. Di situ dia mau berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ dia mau menyembah Tuhan. Di situ dia mau mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Hati setiap umat Tuhan harus selalu seperti ini. Kerinduan yang besar untuk selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, dan baca firman Tuhan, bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, dari pasal 13 ini, beberapa hal tadi kita telah pelajari dari Abram tentang bagaimana sikapnya kepada Tuhan, dan juga bagaimana sikapnya kepada saudaranya. Dan juga kita melihat contoh yang buruk yang dilakukan oleh Lot. Dan kita melihat penyertaan Tuhan bagi Abram. Walaupun Lot memilih tempat yang paling terbaik, kita kembali melihat bagaimana Tuhan menyertai Abram. Dia memberitahukan Abram kembali akan perjanjian yang begitu luar biasa indah dan besarnya bagi Abram dan keturunannya. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sehari-hari, pentingkanlah Tuhan. Selalu memiliki kerinduan yang besar untuk berdoa dan dekat kepada Tuhan. Selalu memiliki keinginan besar untuk datang dan menyembah Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Senin sampai Sabtu, baiklah di dalam pikiran kita terus ingin beribadah kepada Tuhan.
Kalau kita terus seperti itu, maka dalam segala hal yang kita lakukan, kita akan berdoa. Dan kita akan menyerahkannya kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan kita hikmat dan pertolongannya, meminta Tuhan untuk menguatkan kita untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, dan juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut hari Tuhan setiap hari minggunya dan beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan sudah mengasihi kita begitu luar biasanya. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus segala dosa kita. Kenapa kita tidak mengasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita? Dan dalam hubungan kita dengan orang lain, jangan kita saling menyakiti, jangan kita saling membenci, jangan kita saling menjatuhkan, melainkan marilah kita saling mengasihi. Mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Lakukan semuanya dalam kerendahan hati, di dalam kasih kepada satu dengan yang lain. Jangan seperti Lot. Belajarlah dari kesalahan Lot. Dan kita harus belajar dari apa contoh yang baik yang diberikan oleh Abram kepada kita semua di hari ini. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menolong kita semua untuk menjadi seperti Abram di masa yang sekarang ini. Tuhan memberkati.